Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Syekh Jamaluddin Al-Qasim rahimahullah, al-mutawaffā sanah 32 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyyah. Qala fi akhir kitabih Adabid Daris wal Mudarris, adabun yashtariku fiha al-alim wal muta'allim. Adab-adab yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, al-alim guru dan al-muta'allim si murid. Ini adab yang mushtarak, yang bersekutu padanya, murid dan guru harus beradab dengannya. Qala rahimahullah, yambaghi likulli minhuma alla yukhilla biwadhifatihi li'urudi maradin khafifin wa nahwihi mimma yumkinu ma'ahu ishtighal. Selayaknya masing-masing dari keduanya, guru dan murid, tidak melalaikan tugasnya. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar dengan semua macam sarana pendukungnya. Jangan dia melalaikan tugasnya hanya karena sakit yang ringan dan yang semisalnya, di mana dia masih bisa belajar, masih bisa mengajar, ya, masih bisa belajar dan masih bisa mengajar. Kalau sakitnya ringan, masih bisa tidak merusak konsentrasi dia belajar. Ya, kalau sakitnya berat, ya sudah, istirahat. Wa alla yas'ala ahadan ta'annutan wa ta'jiza, fasailu ta'annutan wa ta'jiza la yastahiqqu jawaba. Adab berikutnya, jangan dia bertanya kepada seseorang dengan tujuan untuk ta'annut, keras kepala, dan ta'jiz, membuat orang itu tidak bisa menjawab. Karena orang yang bertanya atas dasar keras kepala atau supaya jawabannya tidak bisa dijawab, dia tidak berhak menerima jawaban. Murid kalau dia bertanya kepada gurunya dengan tujuan ta'annut, yakni hanya untuk tanding-tandingan, misalnya muridnya ada tahu suatu ilmu, ada jawaban dia tahu, dia tanyakan kepada gurunya dengan tujuan apa? Karena dia tahu gurunya ini beda jawabannya atau beda dengan yang dia ketahui. Tujuannya supaya nanti ada diskusi. Dalam artian diskusi di sini, yakni dia ingin berbantah-bantahan dengan gurunya. Gurunya menjawab begini, tapi ustadz begini. Enggak, itu tapi begini. Nah, itu namanya ta'annut. Soal untuk ta'annut. Ini orang bertanya karena tidak tahu. Kalau kamu sudah tahu, nggak usah nanya. Sudah sampai sini? Iya. Kecuali kalau memang tugasnya tidak yakin dengan jawaban yang dia tahu, dia ingin cari jawaban pembanding, ya sudah, silakan dia tanya. Tapi kalau dari awal dia sudah yakin dengan apa yang dia amalkan, dia yakini, ya tidak perlu ditanya. Kalau ujung-ujungnya saling menyanggah, itu kan ta'annut namanya, soal ta'annutan. Nah, kalau ada tanda seperti ini pada muridnya, dia tidak perlu menjawab, didiamkan saja. Jelas? Atau dia bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan yang kemungkinan besar, dugaan besar dia, ini guru saya juga tidak tahu jawabannya, saya tanya saja. Kalau kamu sudah tahu, gurumu tidak tahu jawabannya, jangan ditanya. Ta'jiz namanya, membuat orang tidak bisa menjawab. Iya, apapun tujuannya. Yang seperti ini, kalau kecium gelagatnya seperti ini, kata beliau, orang seperti ini tidak layak dijawab pertanyaannya. Jelas? Dan ini termasuk perbuatan yang niradab tentunya dari seorang murid kalau dia lakukan itu kepada gurunya, untuk mengetes gurunya. Nah, ini tidak boleh. Jelas? Kata beliau rahimahullah, wa ayyataniya. Demikian pula sebaliknya guru menanyakan ke murid dengan pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Ini jangan, tidak layak seperti ini. Ya, beda kalau soalnya ujian, dia bisa jawab, bisa jadi tidak, ya tidak masalah tentunya. Tapi kalau jelas muridnya tidak bisa tanya, tidak bisa jawab, terus ditanya, untuk apa dia tanya? Misalnya dia menanyakan materi yang di atas pelajarannya yang dia belum pelajari, ini tidak bagus guru seperti ini. Itu bukan mengetes. Mengetes itu ya yang dia sudah pelajari ditanyakan. Ya. Baik. Kemudian
Ada berikutnya wa ayyatani bi tahsilil kutubi syira'an wa isti'aratan. Hendaknya dia perhatian untuk memiliki buku-buku, apakah dia beli atau dia pinjam. Sayang kita di sini tidak ada perpustakaan ya, di perpustakaan kabupaten di daerah yang ada ininya, kitab-kitabnya. Iya. Baik. Kalau dia bisa beli, beli. Enggak bisa beli, pinjam, bisa pinjam, pinjam kalau ada yang punya. Kalau enggak bisa beli, enggak bisa pinjam, wal yashtaghil bi naskhihi wastinsakhihi idza kana nafisan. Dia ishtagil dengan menyalinnya. Pinjam dulu bukunya. Mau beli buku enggak bisa beli. Iya. Pinjam juga boleh pinjam tapi sebentar atau misalnya cuma 1 hari tok. Ya sudah. Ya, pinjam baru disalin isinya yang dia butuhkan. Ya. Austinsakhihi. Naskhihi di sini fotokopi kalau kita sekarang, nasakh. Fotokopi, naskhul kitab, fotokopi kitab. Kalau istinsakh disalin, bukan fotokopi, betul-betul disalin manual, ditulis ulang. Ya. Idza kana nafisan, kalau memang bukunya berharga, isinya itu penting. Dan tidak bisa beli, tidak bisa pinjam, salin, fotokopi. Nah, gitu. Fotokopi salin. Waliyatani bi tashihih. Hendaknya dia perhatian dengan tasihnya. Kalau ada yang salah, keliru. Kalau ada yang keliru pada buku tersebut, ini tentunya taraf yang lain ya. Ya. Cuman kalau misalnya dia menyalin catatannya temannya, hati-hati kalau temannya salah tulis, jangan juga ikut-ikutan salah tulis. Baik, ini berlaku bagi guru dan murid. Bukan hanya murid, guru juga demikian. Dia mau bahas, siapkan bukunya, kalau mampu beli, kalau enggak pinjam. Dia bisa pinjam, fotokopi, salin. Apalagi sekarang PDF sudah banyak sekali. Sebenarnya sekarang ya resikonya itu aja ya, mata. Lihat layar terus masalahnya. Nah, ya semua buku sudah bisa, dan tentunya apalagi dalam taraf penuntut ilmu pemula, yang dia siapkan itu cuma buku yang dia pelajari itu aja. Dan dalam pemula yang dia siapkan buku yang dia pelajari dari gurunya. Jelas? Kalau gurunya baca matan, jangan pakai syarah. Dan sampai sini, jangan beli syarah, bukan jangan beli syarah. Beli syarah silakan, tapi dibawa di kelas jangan. Ini termasuk hal yang butuh digarisbawahi. Guru kalau sedang membahas matan, yang antum bawa ke kelas matannya jangan bawa syarahnya. Kenapa? Itu akan mengganggu antum belajar. Guru yang menjelaskan, dia baca syarahnya, yang mana yang dibilang guru, belum tentu ada di situ guru. Udah sampai sini? Iya. Yang mana akhirnya dia lihat syarahnya, cocokkan bacaan gurunya. Akhirnya gurunya bicara, dia tidak perhatian sudah. Kenapa? Fokus ke syarah. Enggak. Syarah itu nanti ada bagiannya, akan diajarkan sendiri syarahnya, nanti kamu lihat itu. Sekarang guru mengajarkan matan, pahami dengan baik. Karena ada salah satu pemikiran sebagian penuntut ilmu, pokoknya kalau saya sudah punya syarahnya aman sudah. Enggak. Udah sampai sini? Apalagi kalau gurumu tipikalnya bukan orang yang terkait dengan satu syarah. Dia kalau menjelaskan buku, dia banyak referensinya dari beberapa syarah misalnya. Nah, ini sudah sayang sekali kalau kamu sibuk dengan satu syarah. Nah, ketika guru mau mensyarah satu buku, fokus dengan syarahnya dia. Syarah yang di buku jangan dipakai. Nanti belakangan. Ya. Sudah sampai sini? Karena itulah diantara adab yang baik disebutkan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Ketika beliau menyampaikan materi, ada orang yang bawa syarah buku itu yang beliau baca. Kata beliau jangan. Kalau mau baca syarah di luar pelajaran, setelah pelajaran silakan baca syarah. Tapi dalam kelas fokus ke penjelasan guru. Rugi kalau kamu fokus ke syarah dan guru menjelaskan kemana-mana, kamu cari mana di. Jelas? Maka fokus. Kalau guru membaca syarah, baru kamu bawa syarahnya. Kalau matan itu aja disiapkan. Fokuskan dana yang ada pada itu, buku yang dipelajari. Buku penunjang yang lain, kalau punya dana alhamdulillah, kalau tidak catat. Iya. Jangan kalau terbatas dananya, mencatat. Kalau ada PDF-nya, PDF disalin di buku tulis. Buku tulis lebih murah harganya dan dapat lebih banyak, tinggal pulpen ya. Butuh kesungguhan memang dan butuh waktu memang ya, tapi ya resiko kalau minim dana ya.
Kalau bisa fotokopi, alhamdulillah. Bisa beli, alhamdulillah. Kalau tidak, fokuskan dana ke yang paling penting, yaitu apa? Matan yang sedang dipelajari. Buku-buku penunjang nanti. Buku-buku penunjang nanti. Memang baiknya, idealnya kita kalau belajar sama guru satu buku, kita beli juga penunjangnya, buku yang selevel dengannya atau syarahnya, tapi jangan dibaca pelajaran. Itu betul. Kalau punya dana. Kalau tidak, fokus hanya membeli buku yang diajarkan. Di luar daripada itu mencatat, ya, dicatat manual. Sayang dananya keluar, nanti misalnya data keluar baru, butuh buku beli baru sudah habis. Terpakai untuk apa? Terpakai untuk buku penunjang. Jelas? Sayang ini penunjang, namanya penunjang setelah yang pokok terpenuhi. Jangan sampai misalnya banyak keluar untuk membeli buku penunjang, sementara yang ini tidak. Paham? Jadi ini kan semaksimal mungkin. Diaturlah semaksimal mungkin. Kalau dia punya kelebihan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tadi, fokuskan ke buku yang sedang dipelajari. Baca matan, tidak usah beli syarahnya dulu. Ya, nggak usah. Apa yang disebutkan di buku syarah, guru akan sebutkan di situ. Ya, guru akan sebutkan. Kalau dia sudah sebutkan, antum catat, sudah. Baik. Nah, nanti sudah level berikutnya, baca syarah, baru siapkan syarahnya. Nah, ini berlaku pada guru dan murid. Guru juga seperti itu. Kalau dia membahas, punya duit, alhamdulillah. Kalau tidak, ada PDF-nya, fotokopi, di print out. Kalau enggak, nyalin. Iya, jangan maksakan. Iya. Guru juga seperti itu. Jelas ya? Dalam menyiapkan referensi, jangan memaksakan diri. Wala yartadha al-isti'arata ma'a imkani tahsilihi. Baik guru dan murid, jangan dia ridho untuk meminjam kalau dia bisa membeli. Nah, kalau bisa. Fa inna isti'arahu lam yubti bihi li alla yafutal intifa'u bihi ala sahibihi. Karena kalau kamu pinjam, ya, lam yubti bihi. Oh ya, kalaupun dia pinjam dari orang, lam yubti bihi, jangan dia terlambat memulangkannya. Pinjamnya berapa? 1 hari, ya pulangkan besoknya. Ya. Karena kalau dia terlambat memulangkan, yafutul intifa'u bihi ala sahibi. Nanti yang punya kasihan, dia tidak bisa manfaatkan, kehilangan manfaat darinya. Kecuali kalau dia juga lagi tidak pakai. Misalnya beda tingkatan, dia di bawah, ada seniornya di atas, mustawa atas. Dia sudah pelajari bukunya, ya pinjam, mau catat dan seterusnya, silakan. Tapi kalau sama-sama pakai, kasihan kalau kita pinjam ke orang dan dia jadinya tidak pakai. Itu kalau dia memungkinkan untuk membelinya atau memfotokopi, tahsil, ya, mewujudkannya. Wala yaksilu an tahsilil faidati minhu. Jangan dia malas untuk mencatat faedah dari buku. Ya. Wala yamtani min i'aratihi ghairahu. Jangan dia jangan dia menolak untuk meminjamkan kepada orang lain. Jangan, itu pelit dalam ilmu. Li'annahu i'anatan 'alal ilm. Li'annahu i'anatun 'alal ilm. Karena meminjamkan buku itu berarti membantu orang lain menuntut ilmu. Ma'a fi mutlaqil arya minal fadl. Plus meminjamkan barang ada pahalanya besar. Mutlaqil arya, buku meminjamkan termasuk arya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau meminjamkan perabot rumahnya, pinjam misalnya pancinya, tetangganya mau pinjam pisaunya, nggak mau, dicela oleh Allah. Dianggap yukadzibu biddin. Dikatakan dalam akhir ayat, wa yamna'unal ma'un. Dia tidak mau, dia menahan al-ma'un dari orang lain. Al-ma'un ini hal-hal yang dibutuhkan oleh orang dan dia sendiri berlebih. Mungkin dia sendiri tidak pakai, pinjam tidak mau, dia lebih rela menahan daripada pinjam. Ini tidak bagus. Nah, kalau itu Allah cela pada orang-orang yang seperti itu, pada barang-barang biasa, apalagi kitab ilmu. Dia menahan bukunya, dia tidak pakai, mau dipinjam juga tidak mau. Kamu ngapain bukumu? Pinjamkan, itu arya secara umum. Memberikan pinjaman yang bermanfaat. Tentu saja ada pengecualiannya, kecuali kalau temannya ditahu tidak bisa merawat buku, jangan dipinjamkan. Ini orang kalau baca buku terbuka, ditinggal dalam keadaan terbuka, nggak bisa.
tutup. Ya. Termasuk khalal dalam dhabtul kitab, dalam pembahasan hadis. Dhabtul kitab itu orang yang bagus catatannya. Tapi kalau dia misalnya kedapatan sering membuka bukunya ditinggalkan dalam keadaan terbuka, ini didoifkan hadisnya. Tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Kata ulama, bisa jadi nanti ada kotoran jatuh membentuk titik, ya. Atau mungkin ada orang tambahin. Kalau zaman itu kan tulisan bisa ditambahin gitu. Ala kulli hal, jangan membiarkan buku terbuka ketika dibaca. Kalau selesai tutup. Tapi kalau nanti dari tahu, kasih pembatas, selesai masalah. Jangan dibiarkan terbuka. Jangan ditaruh sembarangan. Ya. Jangan dibiarkan berdebu. Orang kalau membiarkan bukunya berdebu, ini orang nggak bisa menjaga buku. Jangan dipinjamkan. Daripada dipinjamkan buku kita rusak, ya. Jadi sekali lagi meminjamkan kitab fadilah besar. Selama kamu nggak pakai juga, daripada kamu simpan, pinjamkan, orang lain dapat manfaat. Dengan syarat dia bisa menjaga buku dengan baik. Nah, kalau begini cara bukanya, jangan dipinjamkan. Ya, para ulama menjelaskan dalam buku-buku pelan-pelan. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di majelis Imam Malik rahimahullah itu mereka membuka buku pelan-pelan sekali sampai dari suaranya. Selain karena sungkan kepada Imam Malik, demikian seharusnya adab. Kita lihat dia datang pulang dari kelas, lempar buku di kasur. Ini tidak menjaga buku. Jangan dipinjamkan orang seperti ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah melihat Yahya bin Ma'in. Beliau setelah pulang menulis hadis langsung ditaruh, tapi bukan ditaruh begini, dilempar di kasurnya. Ya, maka Imam Ahmad rahimahullah marah kepada Ibnu Ma'in. Kata beliau, "Ahakadza yuf'alu bi kalamil abrar?" Apakah begini perlakuan kita kepada ucapannya orang-orang baik? Ucapan ulama atau hadis Nabi yang kamu tulis, di dalamnya ada perkataan Nabi, ada Al-Quran, ada ucapan ulama. Kamu buang seperti itu di meja, seperti ini di kasur, enggak layak. Yang seperti ini jangan dipinjamkan dan menghormati buku. Jelas? Iya. Atau dia putar-putar gini nih. Nah, ini orang seperti ini tidak layak dipinjamkan buku, tidak menghormati buku yang gulung seperti ini. Atau dilipat. Jelas? Taib. Ruwiya anna rajulan qala li Abil Atahiyah, "A'irni kitabak." Nah, ini bahasa Arab ini dia apa ya? "A'irni kitabak." Kalau mau pinjam buku temannya. "A'irni kitabak." Qala inni akrahu dzalik. Qala ama 'alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarihi fa'arahu. Kata beliau, ada seorang lelaki pernah berkata kepada Abul Atahiyah, "Wahai Abul Atahiyah, aku pinjam bukumu." Katanya, "Saya nggak suka buku saya dipinjam. Keberatan saya, nggak suka saya buku saya dipinjam." Kata laki-laki ini, "Tidak akan kau tahu bahwa al-makarim yang namanya kemuliaan, keutamaan itu mausulah bisa sampai kepada kita melalui hal-hal yang kita benci, yang kita tidak suka." Fa'arahu, maka Abul Atahiyah kemudian meminjamkannya. Ya, kemudian apa? Meminjamkannya. Apa maksudnya? Ya kan, betapa banyak hal-hal yang baik itu sampai melalui perkara yang kita tidak suka. Kita dimarahi oleh guru, tidak kita suka, ya, tidak kita suka. Tapi itu bisa menjadi sebab kebaikan kalau kamu mengambil hikmah. Kenapa saya dimarahi? Oh, karena begini. Dia rubah, perbaiki dirinya. Sudah sampai sini? Atau dia mendapatkan hal yang buruk, tertimpa keburukan, tertimpa musibah. Itu hal yang tidak kita sukai, tapi dengan itu datang kebaikan luar biasa, pahala, ampunan dosa dan seterusnya. Ya. Nah, sama seperti di sini, pinjam bukumu. Aduh, saya tidak suka. Ya. Selama orangnya layak dipinjamkan buku, itu bisa menjadi ladang pahala. Datang dari hal yang kamu tidak sukai, itu maksudnya. Fa'arahu, maka Abul Atahiyah meminjamkannya. Ya. Ini satu poin, kalau kita selesaikan ini tinggal khatimah, penutup. Sayang ya. Besok aja insyaallah. Terakhir bismillah kita khatamkan. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.